Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ananda kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita lanjut. Sebelum melanjutkan kegiatan belajar kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Oke. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pastikan alat tulis sudah disiapkan ya Ananda, seperti buku catatan dan pena atau pensil. Perhatikan dan simak, kemudian catat hal-hal yang penting di buku catatan tematik Ananda. Baik, kita lanjut. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tematik kelas 5 tahun 2020. Tema yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Fokus pembelajaran kita pada kali ini adalah ilmu pengetahuan alam atau IPA. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan Ananda mampu dan bisa menyebutkan alat gerak hewan dan fungsinya. Kemudian setelah membaca, nanti ada kegiatan membaca. Diharapkan Ananda juga mampu tahu tentang organ gerak hewan dan manusia. Kemudian dengan tadabbur Al-Quran surat An-Nur ayat 45, diharapkan Ananda semakin bertambah keimanannya dan kecintaannya terhadap ilmu dan belajar. Makin senang belajar, makin asik belajar, makin cinta terhadap ilmu. Dalam Al-Quran surat An-Nur, Allah berfirman, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah, luar biasa. Memang Al-Quran ini adalah sebagai mukjizat, sebagai petunjuk kepada kita, petunjuk menjalankan ibadah wajib, petunjuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah, dan petunjuk menjalankan kehidupan kita di dunia untuk menuju akhirat. Yang pada intinya bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar wahyu Allah, firman Allah, mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan pedoman kita dalam segala aktivitas kehidupan sehari-hari. Belajar pun, dan sekarang kita belajar tentang binatang, tentang hewan, tentang alat gerak. Ternyata Allah sudah memerintahkan di dalam Al-Quran. Maka insya Allah apa yang kita pelajari ini adalah akan bermanfaat untuk kita, akan bermanfaat untuk makhluk hidup, akan bermanfaat untuk lingkungan kita. Tumbuhkan rasa cinta kita untuk selalu belajar, menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah sebagai kewajiban kita. Karena diwajibkannya itu pun dimulai dari kita lahir sampai meninggal. Wajib bagi kita untuk belajar, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Itu menuntut ilmu.
Ananda belajar di rumah, Bapak juga di sini berada di rumah Bapak di sini. Ternyata dengan kemajuan teknologi, ya, karena berkat manusia yang belajar, akhirnya lahirlah teknologi sehingga kita bisa menggunakan teknologi ini untuk kita pelajari. Ini adalah manfaat daripada belajar. Tentunya kalau manusia tidak belajar, tidak menuntut ilmu, tidak sungguh-sungguh, mungkin kita tidak bisa seperti ini. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita melalui Nabi Muhammad, perintah yang pertama, ayat yang pertama adalah perintahnya apa? Membaca. Iqra. Masya Allah, luar biasa. Kuncinya, gerbangnya menuntut ilmu adalah membaca. Nah, Masya Allah. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Bacaan tadi tentang apa, Ananda? Ide pokoknya tentang apa? Betul, yaitu alat gerak. Tadi alat gerak ini ada berapa macam? Betul, ada dua macam, yaitu alat gerak pasif. Apa contohnya alat gerak pasif? Betul, tulang atau rangka. Kemudian yang kedua apa? Betul, alat gerak aktif. Apa itu alat gerak aktif? Betul, yaitu otot. Nah, ini adalah gambaran. Ini adalah rangka manusia ya, berupa tulang, susunan tulang-tulang. Ada tulang tengkorak, ada tulang alat gerak yaitu tangan, kemudian kaki. Nah, ini rangka kita. Ini di dalam tubuh kita seperti ini, Ananda. Kemudian ini ada tulang dada ya, tulang rusuk. Nah, yang ini adalah apa namanya, Ananda? Ini adalah otot. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita terkenalnya dengan istilah daging. Masya Allah. Kalau kulit kita dibelek seperti ini, nah ini kulitnya seperti ini, gambaran kulitnya seperti ini. Ini adalah otot. Masya Allah. Kita lanjut. Nah, berikut Bapak tampilkan beberapa contoh tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Nah, mulai dari ini. Ayo Ananda, apa ini namanya? Siapa yang tahu?
Oke, yang tahu. Siapa yang tahu? Betul, ini adalah orang utan. Ini adalah orang utan. Orang utan ini termasuk hewan mamalia. Kenapa termasuk hewan mamalia? Karena orang utan ini melahirkan dan menyusui. Setiap hewan atau binatang yang melahirkan dan menyusui maka disebut dengan termasuk golongan hewan mamalia. Kemudian dan juga termasuk golongan atau klasifikasinya atau kelompoknya termasuk hewan vertebrata. Apa namanya? Hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi setiap hewan yang memiliki tulang belakang maka termasuk golongan hewan vertebrata. Nah, alat geraknya adalah kaki dan tangan. Alat geraknya adalah kaki dan tangan. Kakinya untuk apa, Ananda? Betul, untuk berjalan. Selain untuk berjalan, kaki ternyata orang hutan ini kakinya juga bisa digunakan untuk berpegangan, Ananda. Jadi kakinya bisa berpegangan di mana? Di pohon. Jadi selain berjalan juga digunakan untuk berpegangan. Sama fungsinya dengan tangan, ya. Tangan untuk berpegangan. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang Bapak tampilkan lagi adalah ini apa, Ananda? Komodo. Apa namanya? Komodo. Ini adalah salah satu hewan khas Indonesia. Tempatnya, habitatnya ada di Pulau Komodo. Oke. Nah, sama dengan orang utan tadi. Komodo juga termasuk hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Juga termasuk golongan reptilia. Nah, komodo termasuk hewan reptilia karena hewan ini bergerak dengan cara melata. Ya, dengan cara hewan ini bergerak dengan cara merangkak. Jadi reptilia ini adalah hewan yang bergerak dengan cara merangkak, merayap, atau melata. Nah, kalau melata itu adalah bergerak dengan cara otot perut. Nah, dengan menggunakan otot perutnya. Contohnya ada ular. Ini termasuk reptilia ini adalah komodo, ular, Jawa, cicak itu termasuk. Ya. Kemudian komodo ini bergeraknya dengan 4 kaki. Ya, jadi bergerak dengan 4 kaki. Kaki depan yang disebut kaki depan dan kaki belakang. Nah, perlu diketahui juga hati-hati ya Ananda. Komodo ini sangat tajam sekali penciumannya, bahkan bisa mencium bau mangsanya yang jaraknya kiloan meter jauh sekali. Ya, kalau dia mencium bau mangsanya maka walaupun jauh mangsanya itu bisa tercium. Hati-hati dengan komodo ini. Dan ini juga ada ekor nih. Komodo ini memiliki ekor reptilia, salah satu reptilia ini memiliki ekor. Ekor ini apa fungsinya yo anak-anak? Siapa yang tahu apa fungsi dari ekor? Oke. Cara bahasa sederhananya, fungsi dari ekor itu adalah sebagai alat keseimbangan. Kalau dalam bahasa IPA-nya itu sebagai penunjang. Penunjang itu artinya alat keseimbangan. Ini kalau dia berjalan berarti maka ekornya ke kiri ke kanan itu untuk menjaga keseimbangannya. Oke. Baik, selanjutnya ini apa yo? Siapa yang tahu? Betul, ini adalah elang. Ya, elang itu banyak macamnya. Yang Bapak tampilkan ini termasuk elang Jawa. Ini khas elang Jawa ini yang menjadi inspirasi para tokoh bangsa kita dalam membuat lambang negara kita. Elang Jawa. Nah, sama dengan orang hutan, sama dengan komodo, elang Jawa juga ini termasuk hewan vertebrata karena hewan ini memiliki tulang belakang. Elang ini termasuk golongan burung, ya. Burung itu banyak sekali macamnya. Ada burung kutilang, burung kakatua, burung merpati. Nah, salah satunya elang. Nah,
atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan apes. Jadi burung ini disebut dengan apes atau unggas. Karena burung ini bisa berjalan, ya, bisa berjalan juga, ya, karena memiliki dua kaki. Jadi alat geraknya itu dua kaki untuk berjalan, dan selain itu kaki ini berfungsi juga untuk bertengger. Kalau elang, kaki ini juga berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Mangsa yang dicengkram dengan kakinya, menangkap mangsanya, terbang terus langsung menerkam mangsanya. Oke, kemudian sayap. Ini ya tentunya fungsinya adalah untuk terbang. Ada juga ekor. Nah, ini ekor fungsinya untuk apa, Nanda? Ini ekor ini fungsinya untuk belok kiri, belok kanan ketika terbang. Katak. Nah, katak ini namanya katak kepala pipih, Ananda. Nah, ini yang teriak-teriak, katak kepala pipih, dari Kalimantan. Habitatnya di rawa-rawa, tempat hidupnya di rawa-rawa. Di seluruh Indonesia pasti ada katak, bahkan di dunia selalu ada katak, dan banyak sekali macamnya, banyak sekali jenisnya. Katak juga termasuk hewan vertebrata karena katak memiliki tulang belakang. Selain itu, katak juga disebut dengan amfibi. Kenapa disebut amfibi? Karena katak hidup di dua alam, yaitu hidup di air dan bisa hidup di darat. Jadi yang disebut dengan amfibi adalah hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Nah, dan salah satu cirinya lagi, katak ini melakukan metamorfosis, ya. Katak ini melakukan metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Yaitu proses daur hidup atau tahapan-tahapan hidup, metamorfosis. Jadi katak semasa telur dan bayi, atau apa namanya bayi katak itu, Ananda? Iya betul, kecebong. Jadi kecebong itu hidupnya di dalam air. Nah, kalau sudah besar, baru katak ini bisa hidup di darat dan di air. Ya, seperti itu. Nah, alat geraknya adalah kaki. Nah, ini alat geraknya adalah kaki. Kalau waktu masih kecebong, alat geraknya adalah ekor dan sirip. Ya. Kalau sudah dewasa, sudah besar, alat geraknya adalah kaki. Kaki ini yang kaki belakang fungsinya untuk meloncat. Nah, untuk loncat, karena cara bergeraknya bukan berjalan, katak itu dengan loncat. Nah, dan juga kaki ini kalau di dalam air berfungsi untuk apa? Untuk berenang. Ya, itu kakinya. Nah, itulah katak. Banyak macamnya ya katak itu. Banyak macamnya, banyak jenisnya. Oke, lanjut. Termasuk lanjut. Nah, ini apa, Nanda? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang suka makan ini? Nah, ini adalah siput. Nah, siput. Nah, tahu siput? Nah, siput itu. Siapa yang suka makan siput? Ah, suka kan makan siput, enak ya. Oke, siput. Nah, kalau siput termasuk hewan avertebrata. Hewan termasuk hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Averte. Tadi yang avertebrata. Averte artinya tidak memiliki tulang belakang. Yang memiliki tulang belakang tadi disebut dengan vertebrata. Sedangkan yang tidak memiliki tulang belakang disebut avertebrata. Nah, siput termasuk moluska. Apa itu moluska? Nah, moluska adalah istilah untuk hewan yang memiliki tubuh lunak, lembut. Ya, karena lembutnya itu tubuhnya, maka
siput ini memiliki cangkang, ya, memiliki cangkang atau tempurung. Untuk apa fungsinya tempurung ini? Untuk melindungi tubuhnya yang lunak itu, ya, untuk melindungi. Nah, alat geraknya apa? Alat geraknya adalah menggunakan otot perutnya. Otot perutnya. Jadi tidak memiliki kaki dan tangan. Jadi moluska lunak, yaitu moluska adalah hewan yang lunak. Cara bergeraknya adalah dengan menggunakan otot perutnya. Nah, ini apa Ananda? Tentunya kalian tahu dan suka mungkin tentang ini. Wah, yaitu apa? Lebah. Nah, tahu lebah ini adalah hewan yang sangat spesial. Karena apa? Ini terdapat dalam Al-Quran. Apa namanya? Betul, An-Nahl, lebah. Lebah ini banyak sekali mengandung pelajaran daripada lebah ini untuk manusia. Lebah adalah hewan avertebrata, yakni hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Termasuk apa? Termasuk golongan insekta atau binatang insekta. Apa itu binatang insekta? Binatang insekta adalah binatang serangga. Kalau dalam bahasa istilahnya adalah serangga. Oke, alat geraknya yaitu adalah sayap. Wah, Masya Allah. Jadi serangga memiliki sayap, ya, untuk terbang. Kemudian kaki. Nah, kaki serangga ini ada berapa pasang? Ayo. Ada 3 pasang. Artinya memiliki 6 kaki. Nah, kakinya ya tentunya adalah untuk berjalan. Dan satu lagi ada memiliki antine, ya. Antine ini untuk apa ini? Untuk navigasi. Nah, untuk mendeteksi suara. Ini kemampuan lebah ini salah satu memiliki kemampuan pendengaran atau mendeteksi suara yang frekuensinya kecil yang disebut dengan infrasonik. Nah, setiap serangga memiliki hal itu. Salah satu contohnya. Contoh-contoh hewan yang Bapak tampilkan tadi, maka kita bisa mengklasifikasikan hewan berdasarkan tulang belakangnya, yaitu vertebrata, hewan bertulang belakang, dan avertebrata, hewan tak bertulang belakang. Nah, seperti itu. Hewan vertebrata tadi apa? Orangutan, elang, kemudian komodo, katak atau kodok, juga ikan arwana, dan banyak sebenarnya jenisnya, ya. Jenis dari hewan vertebrata itu banyak, ya. Ananda bisa nanti cari, bisa menyebutkan insya Allah yang sama binatang yang ciri-cirinya seperti ini, yang termasuk vertebrata itu apa saja. Kemudian yang avertebrata itu hewan yang tak bertulang belakang. Tadi apa tuh? Ada siput, ya. Kemudian lebah sebagai contohnya. Selain itu sebenarnya ada lagi cacing. Nah, ini cacing ini juga termasuk avertebrata karena tidak memiliki tulang belakang. Kemudian semut dan apa ini namanya, ayo anak? Kelabang. Kelabang nih. Awas jangan dekat-dekat dengan kelabang, ya, karena kelabang itu beracun. Nah, itulah Ananda kegiatan pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya. Terus belajar, terus membaca di rumah, ya. Jangan mentang-mentang tidak sekolah jadi malas-malasan belajar. Oke, tetap semangat, ya, menjadi anak-anak yang prima. Nah, tetap semangat menjadi anak yang prima, yang memiliki prestasi yang optimal, kemudian rajin, memiliki iman yang kokoh, mandiri, dan memiliki akhlakul karimah. Begitu. Demikian dari Bapak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.